yang ngaku-ngaku Yesus. Kita jangan pernah puas dengan jawaban saudara kita Kristen dengan mengatakan itu adalah Yesus, itu adalah Mesias dan seterusnya. Kita gali terus. Kalau memang itu adalah Yesus, maka nampak nanti memang Yesus. Tapi kalau dia bukan Yesus, maka akan jelas bahwasanya bukan Yesus. Mudah-mudahan dengan seperti itu, maka akan semakin terang tabir yang menutupi selama ini. Kok kenapa agama Kristen ini berbeda dengan agama Samawi, berbeda dengan agama Yahudi? Yahudi tidak pernah mengajarkan mengorbankan manusia, kok tiba-tiba ada bukan manusia lagi, tapi Tuhannya yang dikorbankan. Nah, ini yang perlu kita kaji ke depannya. Tentu dengan niatan untuk memberikan edukasi, bukan untuk menyudutkan, tapi semata-mata untuk Islam Kujayalah Indonesia. Nabi Muhammad SAW pernah diajarkan oleh tahu salah gitu loh. Baiklah. Ya, bawa data, bukan imani saja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, Ya, Silakan giliran Bang iya, Blender. aku mau diskusi Henjo. Aku bertanya, kira-kira apa yang disampaikan Yesus itu baik atau salah gitu loh. baiklah. Baik ya, benar ya ketika dia menyampaikan itu ya. Sepakat? Iya. Oke, baik. Galatia 5:4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Mati kok. Tadi kau anggap baik. Hancur. Tadi kau menganggap apa yang dilakukan itu baik dan benar. Ternyata Paulus mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Mana yang kau ikutin, Henjo? Mana? Apanya? Ya mana yang kau ikutin? Pernyataan Yesus atau Paulus? Kalau kau menganggap baik Taurat itu, kau lepas dari Kristus. Mana yang kau ikutin? Gini aja masuk akal, Henjo, gini ya. Yang namanya rasul itu ya, rasul itu kan, ini secara logika ya, masa ayat. Rasul itu menyampaikan firman dari Tuhan ya. Sudahlah pasti ketika ada seseorang menyampaikan kepada kita, Henjo, kau berbuat baik ya, rajin kau ibadah Henjo ya, jangan melakukan ini. Dia kan penyampai itu, jangan melakukan ini. Tetapi yang berkata ini orangnya pembunuh, pemabuk. Kira-kira percaya nggak kita dengan cakap dia? Kira-kira gitu aja. Terus kemudian dia tidak memiliki silsilah, tidak jelas statusnya, tiba-tiba dia datang menyampaikan kepada kita, woi ini jangan begini ya, kau harus mengikuti perkataan Tuhan. Percaya nggak kita kayak gitu? Kan nggak percaya kita. Itu salah satunya. Dan kemudian malah Tuhan yang punya silsilah, nggak ada balik-balik. Seharusnya Rasul yang punya silsilah, Tuhan yang nggak punya silsilah. Kalau Tuhan punya silsilah, sampai sekarang ini pasti ada keturunan Tuhan. Pasti ada. Kita saja bersaudara sama presiden aja kita bisa menguasai satu negara. Ini mana coba keturunan Tuhan? Kan nggak ada. Logikanya gitu loh. Jadi memang dipaksa. Sangat-sangat dipaksa. Justru Paulus lah yang tidak memiliki silsilah. Bagaimana kita orang mau percaya cakap perkataan dia, sedangkan dia penyampai firman Tuhan. Aman juga kan? Kamu kan? Banyak di sini. Makanya banyak di sini. Di Matius 5:19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Siapa yang meniadakan perintah hukum Taurat? Apa kata Paulus? Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kejam Paulus nih ya. Kejam. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nggak boleh melakukan hukum Taurat. Apa sih? Kalau kalian mengatakan, nggak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat saat itu. Lucu ya, disuruh menghormati orang tua kok nggak sanggup? Hormati ayah ibumu. Nggak sanggup kita menghormati orang tua. Kan alasan nggak masuk akal itu. Kalian selalu mengatakan itu, nggak sanggup. Itu, karena itu tadilah Yesus datang. Ingat ya, Yesus datang bukan untuk dibunuh, tetapi untuk menggenapi. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang bukan untuk meniadakan. Bukan aku datang untuk disalib, untuk dibunuh.
Untuk meneruskan hukum Taurat yang bawa Nabi Musa. Masuk orang-orang nggak senang, itulah difitnah. Pak Manju, tadi kau udah mengatakan kebenaran, ya, apa yang disampaikan Yesus benar, tetapi kau katakan benar, Kristus nggak berguna samamu. Nggak berguna, mana kan bertabrakan itu. Sampai sekarang bapaknya Paulus nggak tahu siapa. Ayo. Kau nggak paham kau jual martabak aja. Tengok, gini lah. Ya kau tanggapin. Ya udah gini. Coba kalau memang menurutmu pendapatmu lebih benar, coba jelaskan sama kami. Apanya lagi yang perlu dijelaskan? Kalian Ya katanya kalian nggak kan paham, selalu Bang melihat Bender Iman. Yesus ini manusia, gitu kan, mau kan? Lah memang hakikatnya dia manusia dan dia menyatakan dirinya sebagai manusia dan dia juga mengatakan dirinya adalah utusan. Mau dibantah juga itu, bro. Tapi Anda nggak mau melihat keilahian dia, gitu loh. Ketika dia mengatakan, Secara keilahiannya mau bagaimana yang mau Anda katakan? Dia Tuhan. Kalaulah memang hakikatnya dia Tuhan, mustahil dia mampu dibunuh oleh makhluk atau ciptaannya sendiri. Akal Anda bermain nggak di situ? kalau dibunuh nggak bangkit, nggak ada orang Kristen, Bang. Lah berarti Tuhan itu tidak punya kemampuan dan tidak punya kekuasaan dan tidak. Gitu loh. Ketika dia disalib Loh. untuk apa aja, Anda nggak paham. Kalau seandainya misalkan alasan Anda hanya karena disalib, dia lantas Anda jadikan Tuhan, ya kan? Bukan. Betul kan? Itu kan alasannya. Karena disalib Nah, terus di dijadikan mana? Tuhan. Tapi misi dia apa Oke. sih sebenarnya, kok dia ini datang dengan cara yang begini, begitu loh. Apa misinya gitu kan? Ya tadi kan dia datang untuk hukum Taurat. No. Dia datang untuk menurut di situ. Turun dengan cara yang seperti itu. Nggak jadi salah tadi. Nggak berlaku itu. Malaikat datang, Aku datang ya untuk kan? menggenapin bahwa aku datang untuk mendiadakan hukum Taurat. Aku datang. Salah itu. Dia datang itu Hapus aja nih, hapus. membawa ini Apa? keselamatan bagi yang percaya. Di mana tuh keselamatan? Enggak aja kan. Lah, malaikat Janganlah, yang woi, mengatakan, jangan kau sangka Hanjo, aku datang untuk yang lain-lain. Jangan kau sangka gitu. Aku datang hanya untuk hukum Taurat. Di mana kau bilang keselamatan? emang kamu tahu hukum Taurat? Apa hukum Ya. Taurat coba? Ada berapa hukum Sekarang Taurat? sekarang kutanya, Ada berapa coba? sekarang kutanya sama Manjo. Sekarang kutanya sama Anjo. Apa tanya? Apakah suatu kelayakan bagi enggak, dengarkan baik-baik. Apakah suatu kelayakan ketika Tuhan itu menunjukkan dirinya atau bisa dilihat? Jawab. Kenapa tidak gitu loh? Tuhan bisa dilihat, salahnya di mana gitu. Ya jelas tidak bisa lah. Sementara di Bibelmu mengatakan, di Yohanes mengatakan tak seorang pun pernah melihat Tuhan. Baca terus. Itu Bibelmu yang Baca bicara, terus. bro. Itu jangan Lu kok dipotong. baca terus. Ada terusannya Ya itu. udah kalau kamu merasa Jangan dipotong. Anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dia yang menyatakan itu. Paham nggak? kita ngambil kalimat yang tegasnya Jangan di sini. penggal-penggal lah. Loh, bukan gini makanya dipahamin. Kita ngambil kalimat yang tegasnya di mana mengatakan tak seorang pun pernah melihat Tuhan. Nah, Gitu itu pun loh. ada, Itu ada kan kepanjangannya. jelas juga ada. Hanya anak yang Oke, tahu. silakan ya kan? bacakan kalau aku hanya Makanya hafal jangan sebatas itu. Coba sepotong-sepotong, bacakan. makanya gagal paham kau. Ya udah silakan bacakan lah Ayat kalau memang itu. tadi menjelaskan bahwa tak seorang pun bisa melihat Bapa itu. Hanya anak lah yang bisa. Ayat selanjutnya berkata, tak seorang pun mengenal anak, melainkan Bapa. Demikian sebaliknya, tak seorang pun yang kenal Bapa selain anak. Yesus menambahi. Coba sebentar aku buka Suka nih kau aja. versi KJP-nya sebentar. Lah, kau suka-suka aku. Sebentar. Bukan, sebentar. kau menafsirkannya. Mana bisa gitu? Kau pikir kita ini Itu bodoh nggak sini. nafsir itu. Satu, Itu nggak nafsir. Itu Apa-apa tulis aja tertulis kau. seperti Sekarang aku itu. tanya, Paulus mengikuti hukum Taurat enggak? Hah? Paulus itu mengikuti hukum Taurat enggak? Aku tanya kau dulu. Loh, dia murid Gamaliel. Kamu tahu Gamaliel Iya, siapa? aku tanya, dia mengikuti hukum Taurat. Ya, itu pertanyaanmu aja udah salah. Ya aku tanya, dia mengikuti enggak hukum Taurat yang dibawa Yesus? Kau makan nasi nggak? Sama aja kau bertanya begitu loh. Alah, mengikuti atau tidak? Iya pastilah. Oke, baik ya. 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Mana kau bilang? Siapa bilang di bawah hukum Taurat dia? Dia itu Ada aja congor kau. Tidak Ada aja congor kau. kau tahu nggak Gamail? Apalagi? Siapa itu Gamail?
Tadi kau Guru siapa mengatakan itu? nggak ada urusan Gamaliel. Gamaliel nggak ada urusan ke situ. Itu gurunya itu. Nggak ada urusan Gamaliel, nggak ada. Pertanyaan aku tentang hukum Taurat. Kau Kalau tadi mau menyatakan tahu bahwasanya siapa Paulus Paulus, mengikuti hukum Taurat yang dibawa Yesus. Paulus Tetapi di ini 1 bukan Korintus orang sembarangan, 9:20 dengan jelas dia mengatakan dia tidak mengikuti hukum Taurat. Dari mana kau tahu tuh? Kalau dia mengikuti hukum Taurat, dari mana? Menipu Kau aja kerja kau. baca ayatnya itu. Ayat Setelah apa dia lagi? mengenal, Congor kau. setelah dia mengenal Kristus, dia tidak mengikuti lagi hukum Siapa yang Taurat. mengenal? Siapa yang mengenal Kristus? Nah, ini jual Siapa yang martabak mengenal aja lah Kristus? kau. Kau Nggak ada jual urusannya. martabak aja. Kau tadi menipu, bohong kau. Kau bilang Mana ya aku Paulus mengikuti hukum Taurat. Ternyata Paulus sendiri mengatakan dia tidak mengikuti hukum Taurat. Apalagi? Makanya kau belajar sejarah dulu. Kok Saulus sejarah itu apa? Jadi kitab kau sejarah nih? sebelum- Gila ya, kenapa belajar sejarah? Aduh, orang bot. Aduh. Berarti aku kitab sampai- kau ini sejarah. Lalu Bukan kitab suci. gini. Ada blender, kau jualan Kok belajar robot kemana? aja. Kok belajar ke saja? Aku yang kubahas di kitab suci kau, nih Bibel nggak kau. paham. Kenapa kau larikan Nih. sejarah? Justru Mananya kau kau yang nih? nggak paham sejarah. Nggak ada Paulus, urusan ya. sejarah. Berarti yang ku baca Justru. tadi kitab sejarah gitu, Bibel kau nih. Aduh, orang ini. Hah? Kitab sejarah. Lalu Iya. Parah. Kok Otaknya parah cemananya kau? Kok larinya ke sejarah? Yang ku bacakan tadi 1 Saulus Korintus ini- itu kitab sejarah. Hah? Kau tahu nggak, Saulus ini justru dia orang yang sangat pandai dalam Aku hukum nggak Taurat. pandai licik. Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Itu dia, pandai licik. Itu maksud kau? Sih, Kok ketawa? Memang iyalah. Si orang. Dalam kelicikanku. Udah jelas kan? Dia seperti bunglon, berpura-pura baik. Kayak gitu, sikap Rasul. Untuk mengajak umatnya, berpura-pura baik, berpura-pura ikut gabung. Padahal tidak. Seperti itu. Cemananya. Masuk akal nggak tadi kalau seorang pemabuk datang kau nih, woi, pemabuk, peminum, pencuri, datang ke kau, Henjo, beribadahlah kau Henjo, jangan kau kayak gini-gini. Mau dengar nggak kau? Ngomong kayak gitu. Hah? Kau dengar nggak perkataan dia kayak gitu? Ada seorang pemabuk, kau aja pun nggak beres, sok nasihatin orang. Pasti gitu kau jawab kan? Begitu juga Paulus lah. Makanya dia mengaku dirinya rasul. Biar supaya orang percaya. Kau kemana-mana cakapnya. Sekarang tanya sama kau. Sekarang kau tadi mengatakan, dari mana kau mengatakan kalau Paulus itu mengikuti hukum Taurat Yesus? Dari mana terdapat itu? Di mana tertulis? Hah? Di Kau mana? denger ya, si Paulus ini itu murid dari Rabi. Tahu Rabi nggak kamu? Enggak urusan itu. Kau tadi kan mengatakan bahwasanya Nggak dia nyambung kalau ditanya nih mengikuti orang. hukum Taurat Ngomong yang dibawa kemana, dia Yesus. kemana. Makanya dia ini Di mana tertulis dulunya itu? memang Sedangkan Paulus sendiri sebelum mengatakan ada- dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kau pakai data, jangan pakai congor. Kalau congor lah kau congor yang sama aku. congor. Loh, kamu udah congor kok kan? Kau Kalau nggak congor ngerti kau. sejarah. Sekarang gini Kau Enjo, nggak ngerti bertanya. sejarah. Lalu bagaimana dengan keluaran 3320 Enjo? Nah, Coba lompat jawab. lagi. Enggak, ini enggak Baca ngelompat, aja. masih satu alur Baca aja ini. coba. Apa Iya, di poin? keluaran 3320, ya kan, yang dimana di situ tertulis, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun yang memandang aku dapat hidup gitu loh. Betul. Artinya apa di sini dia tuh nggak bisa dilihat, Betul, itu udah. Bapak itu. Jadi mau dibantah lagi tuh. Nah, berarti bukan Yesus Tuhan kan? Berarti Bapak ini yang Tuhan kan gitu kan? Ya. Ah. Kan itu poinnya. Kamu tahu nggak Yesus itu berasal dari mana? Ya aku tahu lah dari Dari mana. Dilahirkan dari Bunda Maria, Salah. rahim seorang wanita yang suci. Kok dari mana? Dari Roh Kudus gitu. Udah basi dengar ceritanya itu. Oh, udah basi ya. Bukan satu dua orang yang ngasih Ya karena kamu Ngasih memang informasi seperti itu, dan aku udah baca. Memang apa ya ngomongnya ya? Emang kamu bukan orang pilihan. Apa? Gitu. Oh gitu. Oh, iya betul. Coba jelaskan di mana letaknya saya ini bukan orang pilihan? Ya karena kamu kan nggak mempercayai itu. Tertulis kok di Bible. Enggak tidak mempercayai dalam hal apa dulu gitu loh. Bible mengatakan. Kalau dalam kenabian saya percayai Bible dia seorang mengatakan- nabi karena dia pun berkata dia adalah nabi Bible dan dia adalah berkata, utusan Ini begitu. Bible yang 2000 tahun lalu ya. Ah. Dia Enggak sebentar. Yesus ini diutus untuk siapa? Jangan mencangkup ke seluruh dunia karena dia hanya diutus untuk Bani Israel gitu loh. ya keselamatan itu. Jangan merambat ke sana memang kemari. datang. Karena dia hanya diutus untuk Bani Israel bukan untuk umat lain. Ya. Harus di garis bawahi di Kamu situ. juga jangan lupa ada ayat yang lain yang mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka muridku dan baptislah dalam namaku. Lupa kamu ayat itu?
Siapa yang mengatakan itu? Yesus dong. Gimana sih? Coba buka itulah. Itu data. Ya makanya kan saya minta sama kamu, minta lah data. Matius, Ibu. Bang, Matius 28 ayat 18 sampai Coba. Bang Simbolon, sebentar Coba Bang. dibaca. Gas lu si Anjo nih Bang. Di belakang aku martabak nih. Kok kau jin lu aku martabak Silakan, kau lontong. Anjo. Ya udah Hah? gilas Kau bilang martabak. Siapa yang bilang martabak? Kau tahu aku longor. Enak aja kau bilang Udah martabak. lah. Sekarang Kau kau jual bantah. martabak aja Sekarang kau di mana ini, dalilnya tukang kau martabak. mengatakan Paulus itu mengikuti hukum Taurat? Mana? Mana tertulis? Makanya. Itu congor kau. Kau Siapa jual bukan martabak sini? Kau tahu aku? sejarah. Kau lah. Kau kan kalau tukang kau martabak. tahu kapan pula martabakku kau? Di mana tertulis? Kau tunjukkan datanya. Kau kan tukang martabak. Alah, congor kau kayak martabak timbal balik kau ngomong kayak gitulah kau. Sama kok timbal balik kau macam martabak congor kau. Sebentar ini sebentar itu ngomong. Mana datanya? Aku pakai data Kau dari baca. congor. Kau pakai apa? Kau baca Ada data siapa kau? Paulus. Saulus ini orang Yahudi. Saulus. Gak ada urusan Saulus sama Paulus. Dia itu Di mana tertulis kalau dia menjalankan hukum Taurat? Di Guru mana? Gamaliel ya. Di Dia mana? ini Kok Gamaliel aja urusan kau? Macam kenal aja kau kau sama pahami Gamaliel. Kenal kau sama dulu dia? Siapa Rabi Kenal kau sama ini? Gamaliel Rabi rupanya? Yahudi. Banyak Makanya kali. baca. Kemana? Aku Aku kasih tanya kau. di mana tertulis kalau dia mengikuti hukum Taurat. Kau tadi mengatakan gitu, macam kau yang penjual martabak, kau mulut kau kayak martabak. Sebentar ngomong gini, sebentar ngomong gitu. Mulut kau yang kayak martabak. Kau tadi bilang aku bukan martabak. Banyak kali cerita kau. Mana tertulis? Udah kau jual martabak udah sore. Ya di nih. mana tertulis? Jangan Mana kau debat jawab lah? aja kau. Di mana, Moy? Kau bilangin orang martabak, mulut kau kayak martabak. Timbal balik kau. Nggak bisa kau buktikan kan? Bisa. Berarti jelas kau yang tukang martabak kau. Banyak kali gaya kau. Sok-sokan kau. Nggak bisa kau tunjukkan. Aku bisa tunjukkan kalau Paulus tidak mengikuti hukum Taurat. Aku bisa tunjukkan apa? Sabar. Maimunah. Carikan. Bangor, mana? Mana? Kau tunjukkan. Tunjukkanlah. Sila. Masa Mana? kelas kau Bang Blender, emosi? Bang Blender atau begini, mana dalilnya kalau Bang Blender itu menjual martabak? Iya, mana Tunjukkan dalilnya aku jual sekarang. martabak lontong? Mana? Mana? Kalau utang kau memang ya. Enak aja kau ngomong congor kau. Kau itu kan martabak kau bonan. Iya kau ini aku ingat, aku pernah beli di tempat kau tuh martabak tuh. Aku ingat suaramu masalahnya. Tukang martabak debat. Aduh. Di mana dijual Hancur. martabak? Di mana dijual martabak emang? Tanya aja dia jual martabak di mana. Kan kau yang beli, kau beli di mana? Ya, tanya dia lah. Ya kau yang beli, Iya, kau yang dikasih kau. tahu di mana belinya. Ya, dia kan banyak. Kita sapa dulu tamu kita yang baru ini Juragan Batu. Assalamualaikum, selamat sore Bang Das. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Muslim Bang. Waalaikumsalam. Ya. apa, Fer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa kau tunjukkan, kau bilang pula aku yang martabak. Udah, jelaskan siapa itu yang martabak? Congor kau Itu, itu martabak kau tunjukkan. Berapa harga Bang martabak satu? Blender. Iya, Ando. Berapa? Bang Blender, kalau Berapa itu martabak jualan satu? martabak baru percaya kita. Sekarang aku tanya berapa martabak satu? Woi, Hanjo. Woi, Congor, berapa? Biar aku beli. Gimana kau jual martabak? Siapa, Bang, jual martabak? Ini si Bang? Anjo jual martabak. Dibilangnya pula aku jual martabak. Lontong kau, banyak kali gaya kau. Kau yang jual martabak kau. Kena kau kan? Banyak kali. Berapa martabak harga satu? Mau beli kami sini semua. Tapi pakai congor kau ya, congor kau martabaknya di Ini panggang diskusi congor martabak apa? Diskusi lintas agama ini. Enggak enak aja dibilang Pengen martabak. ketawa Udah kita aku ini. buktikan martabak siapa Ini martabak kau. kau jualan martabak, Pak. Gimana ini? Nggak bisa kau buktikan. Udah banyak kali udah gaya beralih fungsi ya kan. Udah beralih fungsi mana nih. ada gurunda lagi di sini? Malah si Anzo mau jualan martabak dia. Dibilangnya pula aku martabak, macam mulut macam martabak. Congor kau lah macam martabak lontong, udah kubuktikan. Banyak kali gaya kau. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ampun dah. Banyak kali gaya Ya, kau. sekarang marilah teman-teman bantu tap-tap layar.